Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai orang tua akan memberikan solusi agar anak tidak malas belajar. Yang pertama adalah bangun komunikasi dengan si anak. Sebelum menyuruh mereka untuk pergi ke tempat les, untuk bersekolah, ada baiknya kita membuka ruang komunikasi dengan anak. Tanyakan bagaimana mereka di sekolah, bagaimana teman-teman mereka di sekolah, dan bagaimana guru-guru mereka di sekolah. Yang kedua adalah ajak anak untuk menentukan tujuan belajar. Sering sekali anak menganggap belajar merupakan kewajiban semata dan tidak mengenal manfaat dan materi. Agar mereka tidak seperti itu, ada baiknya kita sebagai orang tua dalam pembelajarnya kita kaitkan dengan cita-cita mereka. Contohnya seperti mereka ingin menjadi arsitek. Kita sebagai orang tua jelaskan bagaimana pekerjaan arsitek itu, bagaimana ciri-ciri arsitek, solusi ketiga adalah kenali gaya mengetahui gaya belajar si anak. Orang tua lebih mudah memodifikasi materi dan sistem belajar agar sesuai dengan kebutuhan si anak. Ini seperti si anak lebih suka belajar di taman. Kita sebagai orang tua kemauan mereka agar mereka lebih nyaman untuk belajar. Yang keempat adalah bimbing anak untuk belajar. Dengan kita membimbing anak seperti itu, mereka akan lebih merasa bertanggung jawab. Contohnya kayak kita memberi soal. Kita memberi waktu harus selesai 5 menit. Mereka harus mengerjakan soal tersebut dalam jangka waktu 5 menit. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya sebagai tokoh masyarakat, saya akan memberikan solusi kepada siswa yang malas untuk belajar. Saya akan memberikan solusi seperti saya akan menyarankan kepada ketua lingkungan untuk membuat sebuah bangunan atau perpustakaan kecil untuk tempat belajarnya anak murid atau anak-anak. Kenapa saya akan menyarankan itu? Karena saya ingin membantu anak-anak untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti kegiatan belajar seperti membaca buku, menulis, berhitung dan lain-lain. Dan juga saya akan menyarankan juga dalam perpustakaan itu saya akan menyarankan karena kita ini zaman milenial, karena semuanya Android atau internet, terkena internet. Saya akan menyarankan juga kepada ketua lingkungan untuk membuat internet di dalam perpustakaan kecil itu. Dan karena apa saya nyarankan itu? Biar di sana atau di perpustakaan kecil itu terdapat layar untuk melihat dan untuk melihat video atau gambar-gambar supaya anak-anak atau siswa masuk ke dalamnya tidak bosan. Dan bisa juga dari tempat itu bisa menumbuhkan rasa ingin belajar kepada anak didik atau siswa yang ada di lingkungan situ. Dan saya akan mendukung sekali kepada ketua lingkungan yang seperti itu. Saya sebagai tokoh masyarakat, saya akan mendukung untuk anak yang malas belajar itu dibuat semangat belajar karena adanya perpustakaan kecil yang ada di lingkungan yang dibuat oleh kepala lingkungan sekitar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Harvina Jafni. Di sini saya akan berbicara sebagai seorang wali kelas yang memberikan solusi terhadap siswanya yang malas belajar.
Sebagai seorang guru, kita dituntut untuk dapat mengklasifikasikan jenis kemalasan yang dihadapi oleh para siswa. Yang pertama, rasa malas karena memang sudah bawaan. Dikarenakan sikap malas memang sudah terpatri dalam diri setiap manusia, maka sebelum kita menghakimi penyebab terjadinya malas pada siswa, alangkah baiknya sebagai seorang guru kita menyadari bahwa sebagai manusia, peserta didik juga dapat mengalami rasa malas. Yang kedua, malas belajar karena faktor eksternal. Tidak semua peserta didik memiliki waktu yang luas setelah jam pulang sekolah. Ada banyak siswa yang memiliki kegiatan tertentu setelah pulang sekolah. Misalnya, peserta didik yang harus berjualan dan sekaligus menjadi tulang punggung dalam keluarganya. Sebagai seorang wali kelas, saya akan memberikan solusi untuk dapat menghindari seorang siswa yang mengalami malas dalam belajar dengan cara yang pertama, menciptakan suasana kelas yang kondusif. Suasana kelas yang kondusif menentukan nyaman atau tidaknya aktivitas belajar dan mengajar. Para peserta didik cenderung lebih mudah memahami materi yang disampaikan di kelas apabila keadaan kelas benar-benar tenang dan nyaman, dan didukung pula oleh pola mengajar yang menyenangkan. Kedua adalah hindari menyindir siswa dengan kalimat sikap malas akan membuatmu gagal meraih sukses. Siswa yang malas bukanlah calon siswa yang akan tidak sukses di masa depannya. Dengan melibatkan sindiran terhadap siswa yang malas justru akan membuat penilaian buruk dari siswa terhadap guru atau wali kelasnya. Yang ketiga, mengubah posisi dan pasangan duduk peserta didik. Hal ini dapat membantu siswa untuk lebih mengenal teman lainnya, terutama yang belum akrab sama dia. Itu juga membuat siswa menjadi memahami karakter rekan sekelasnya serta bisa mendapatkan beragam ide positif yang menjadi dorongan untuk siswa lebih semangat lagi dalam belajar. Baik, di sini saya berperan sebagai kepala sekolah terhadap apa upaya yang dapat saya lakukan dalam anak kesulitan belajar anak. Yang pertama saya lakukan adalah saya akan mengadakan rapat bersama dengan guru beserta guru wali kelas dengan guru BK dan akan membicarakan terkait tentang bagaimana pemeliharaan, pembinaan suasana dan situasi belajar yang baik. Nah, karena situasi belajar yang baik sangat mempengaruhi dalam proses perkembangan anak. Oke, dalam hal ini di dalam rapat saya juga akan mengajak guru untuk mengumpulkan data tentang siswa, mengamati tingkah laku siswa yang memerlukan bantuan dalam kesulitan belajar. Nah, saya juga akan bekerja sama dengan orang tua siswa untuk mengatasi kesulitan belajar anak tersebut. Nah, saya juga akan mengarahkan guru dalam menyelenggarakan bimbingan kelompok maupun individu, baik itu misalkan mengadakan les di luar jam sekolah. Nah, yang berikutnya adalah saya juga akan mengajak bekerja sama konselor guru BK dalam menyusun program bimbingan sekolah terkait anak-anak yang bermasalah tersebut. Jadi di dalam rapat itu saya akan membahas semuanya tentang apa dan bagaimana upayanya untuk mencegah ataupun membantu anak-anak yang memiliki masalah dalam belajar. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yura Citra. Saya berperan sebagai guru BK yang akan memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu melakukan arahan dan bimbingan agar siswa dapat mengatasi kesulitan belajarnya. Yang kedua yaitu melakukan program dan konfirmasi kepada pihak sekolah dan membentuk sebuah kegiatan mencegah kesulitan belajar terhadap siswa. Yang ketiga yaitu membuat sebuah kegiatan positif untuk meningkatkan proses pembelajaran pada siswa. Yang keempat yaitu memberikan tips-tips bagaimana cara meningkatkan belajar pada siswa. Yang kelima yaitu mendukung proses pembelajaran siswa dengan baik dalam konsep BK.